Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulana. Saya siswa dari SMP Negeri 2 Unteriwis dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya akan mendongengkan sebuah cerita yang ditulis oleh Ibu Kasur yang berjudul Air Mata Sang Pohon Purba. Suatu hari ada seorang petani dan anak laki-lakinya. Dia pergi ke hutan dan tiba-tiba dia berhadap ke sebuah pohon yang sangat besar dan ia pun berlutut. Nyai, oh Nyai, saya ingin minta izin untuk menebang sebuah pohon. Nyai, saya ingin menebang sebuah pohon untuk mengganti tangkai kapak kami, tangkai arit kami, dan tangkai golok kami. Kiai, oh Kiai, mohon izinkan kami. Dan sang pohon purba pun berkata, baiklah, aku akan mengizinkan kalian berdua, asalkan jangan tamak dan rakus. Pak Tani pun berkata, baik, Kiai. Mereka berdua pun pergi untuk menebang pohon. Nah, setelah itu tangkai golok mereka, tangkai kapak mereka, dan tangkai arit mereka pun jadi. Mereka pun pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, mereka pun melihat rumah mereka yang sangat kecil dan juga lapuk. Mereka kemudian pergi ke hutan tanpa sepengetahuan orang sang pohon purba. Mereka menebang pohon yang sangat banyak sehingga kerangka rumah pun terjadi. Nah, setelah kerangka mereka jadi, mereka pun menebang pohon lagi untuk menyelesaikan rumah mereka. Oh, rumah kita ternyata udah jadi ya Pak, besar sekali. Tapi percuma kita punya rumah kalau tidak ada perabotannya. Ini sama kayak kandang ayam. Mendengar perkataan anaknya, Pak Tani pun pergi untuk menebang pohon. Dia menebang pohon yang dari ratusan hingga ribuan. Setelah perabotan mereka terjadi, wah, banyak sekali warga-warga yang tinggal di sini melihat perabotan rumah yang sangat indah dari Pak Tani. Salah seorang dari warga pun berkata, Pak Petani, saya ingin membeli perabotan Anda. Kelihatan perabotan Anda ini sangat indah. Saya berani membeli ini dengan harga mahal. Setelah mendengar perkataan itu, Pak Tani memikirkan dalam hatinya, oh, kalau saya bisa menjual ini dengan harga mahal, saya akan kaya. Setelah hal itu, Pak Tani pergi dengan anak laki-lakinya. Dia pergi menebang pohon. Setelah
orderan mereka yang semakin banyak, mereka lagi-lagi menebang pohon. Dan yang dari ribuan menjadi jutaan. Hati sang hutan melihat pohon mereka yang ditebang oleh kedua orang rakus itu. Warga-warga hutan marah. Mereka mengadu kepada sang pohon purba. Salah satu pohon di sana mengadu kepada sang pohon purba. Sang pohon purba, bagaimana nasib kami? Kami ditebang. Tidak ada lagi pohon yang mirip sama kami. Semuanya ditebang oleh kedua orang rakus itu. Tidak ada saudara kami, teman kami, dan hanya tersisa kecil saja dari kami. Sang kodok itu ikut berbicara. Betul, Kiai. Saya juga tidak punya tempat untuk bermain bersama keluarga saya. Saya terancam punah. Air yang jernih menjadi kering meronta. Setelah mendengar hal itu, sang pohon purba pun berkata, "Tenanglah kawan-kawanku. Aku menyesal telah membiarkan kedua orang tamak itu rakus dan menebang pohon-pohon yang ada di hutan ini. Pastikan salah satu dari kalian mendoakan kedua orang tamak itu. Biarkan mereka menyesal." Sejelang berapa lama dia berkata, tiba-tiba langit gelap. Halilintar menyambar di mana-mana. Hujan deras menjadi badai dan tanah longsor pun terjadi. Setelah hal itu melihat oleh kedua orang itu, mereka lari dan mereka didapat oleh tanah longsor itu. Nah, sang pohon purba pun berkata, "Tenanglah kawan-kawanku. Kedua orang tamak itu sudah tewas. Berbahagialah, tidak ada lagi yang mengganggu kita." Dan warga pun berkata, "Hore, hore." Nah, kawan-kawan, yang dapat kita capai dari amanat ini, cerita ini ialah kita dapat mencapai amanat. Dalam amanat tersebut ialah terlalu rakus hanya akan membawa kita kepada kesialan. Jadi kita harus menghilangkan sifat buruk-buruk ini. Dan juga hutan merupakan tempat yang sangat bermanfaat bagi banyak makhluk hidup. Untuk itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.